Ya, selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan Happy Seed yang terkasih. Hari ini saya bersama dengan Ibu Swandayani Widodo. Beliau adalah donatur tetap dari pelayanan sosial Garam begitu. Untuk sebagai gambaran, sebagai informasi, pelayanan sosial Garam ini ya kurang lebih sama seperti rekan-rekan yang ada di Happy Seed gitu. Mereka atau kami ya, saya jadi bagian di dalamnya juga. Kami concern atau ya mencoba untuk bergerak untuk melayani adik-adik dampingan di Kota Semarang begitu. Nah, Bu Swandayani ini selama beberapa tahun ini menjadi donatur dari pelayanan sosial Garam. Ya, doa saya semoga Bu Swan dan keluarga semua sehat begitu. Ya, pada kesempatan kali ini kita ingin bertanya sedikit kepada Bu Swan tentang ya pengalamannya juga kisahnya selama ini menjadi donatur pelayanan sosial Garam. Gitu. Yang pertama, bagaimana awal perkenalan Bu Swan dan keluarga dengan komunitas yang peduli terhadap pendidikan seperti pelayanan sosial Garam. Dan sejak kapan Bu Swan dan keluarga tergerak untuk menjadi donatur? Begitu Bu Swan. Jadi awal perkenalan dengan komunitas yang peduli pendidikan dan Pertama saya Pertama saya dengar tentang Garam ini dari almarhumah Ibu Sidarta. Beliau adalah istri dari Profesor Insinyur Sidarta, guru besar Undip, arsitek Undip. Ya. Waktu itu saya memberi les bahasa Inggris kepada Bu Sidarta dan dia menceritakan tentang Garam. Dia sudah ikut Garam selama beberapa lama dan dia menceritakan bahwa Garam itu salah satu program yang termasuk di bawah Keuskupan Semarang. Mana itu namanya? Dinjangli ya, Dinjangli. Ya. Nah, beliau menceritakan bahwa ada donatur tetap dan ada donatur-donatur yang tetap itu dari perusahaan yang cukup besar dan juga ada donatur-donatur pribadi. Waktu itu saya ditawari apakah saya mau ikut karena saya tertarik akan program ini yaitu pendidikan. Saya bilang oke, saya bersedia ikut. Karena saya bersedia ikut, saat itu beliau menghubungi salah satu relawan Garam untuk datang ke rumah saya. Tapi saya agak lupa namanya. Kalau enggak salah itu sudah lama sekali, 190-an mungkin. Saya mulai menjadi donatur, tapi saya pribadi, tidak dengan keluarga. Nah, itu berjalan selama bertahun-tahun. Setiap akhir tahun pelajaran ada yang namanya kumpul bocah. Jadi semua anak asuh Garam dikumpulkan dan mereka bisa bertemu satu sama lain, lalu Garam memberikan hadiah begitu ya, seperti ada pensil, ada buku, atau siapa yang butuh tas, dan lain-lain. Kadang kumpul bocah itu diadakan di Jalan Sriwijaya itu, kadang ya biasanya di situ sih. Nah, donatur kadang diundang, tapi sayangnya saya tidak pernah datang ke tempat itu. Sayangnya, ya.
Jadi kalau untuk pemberian hadiah untuk anak-anak itu di luar donasi bulanan. Jadi kita keluar uang ekstra untuk itu. Ya. Dan itu berjalan sampai sekarang. Tapi kumpul bocah itu sudah lama ditiadakan. Sudah lama saya tidak pernah mendengar lagi tentang kumpul bocah itu. Ya, mungkin sejak tahun berapa ya? Sejak itu mungkin sejak frater-frater di Jangli mungkin tidak terlibat aktif lagi ya. Ya, Gitu. 3 tahunan Bu Swan. 3 tahunan tahun yang ya. lalu. Ya. Jadi awalnya ya dari rekan tadi ya, dosen Undip, kemudian ya sama-sama Bu Swan juga guru ya, waktu itu guru les mengajar bahasa Inggris, sama-sama concern di pendidikan, maka ya tergerak untuk membantu. Baik. Kemudian apa yang mendorong Bu Swan dan keluarga tergerak menjadi donatur? Mungkin ada pengalaman. Jadi sebelum tertarik dengan yang ditawarkan oleh tadi Prof. Sidarta, pengalaman yang dulu, misalnya ya pengalaman tentang membiayai sekolah, apakah berat, kemudian merasakan hal yang sama, atau pengalaman yang dulu pernah dialami oleh Bu Swan, sehingga tergerak untuk ikut bersama dengan teman-teman donatur yang lain, rekan-rekan donatur yang lain membantu untuk biaya pendidikan adik-adik yang tidak memang pendidikan itu mahal. Iya, oke. Saya punya putra 3. Dan saya merasakan bahwa biaya pendidikan itu memang mahal. Apalagi kalau kita ingin anak-anak itu sekolah di sekolah yang lingkungannya bagus, yang pendidikan disiplinnya bagus gitu ya, itu mahal sekali. Jadi saya pun juga tidak dengan mudahnya membiayai 3 anak itu. Ya, tapi karena saya guru dan saya itu amat sangat mementingkan pendidikan. Karena pendidikan buat saya adalah dasar untuk setiap anak yang ada di dunia ini. Ya, karena tanpa pendidikan, apakah itu pendidikan moral, pendidikan intelektual, pendidikan budi pekerti, apapun itu menjadi dasar untuk terbentuknya anak itu kelak menjadi apa. Gitu. Nah, karena hal itu, jadi ya saya adakanlah sedikit, saya sisihkan sebisa semampu saya untuk menjadi donatur itu. Jumlahnya tidak besar, tapi saya berikan dengan tulus ikhlas, dengan harapan bisa sedikit membantu atau meringankan begitu. Karena kan anak-anak asuhan garam itu tinggalnya di pelosok-pelosok juga ya, dengan orang tua yang tidak mampu. Ya ada yang sedikit mampu, ada yang betul-betul tidak mampu. Karena itu saya ingin sekali anak-anak itu juga bisa menikmati pendidikan begitu. baik. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Swan. Jadi pendidikan itu merubah gitu ya Bu Swan. Apalagi misalkan ada dari anak-anak yang ya secara ekonomi sulit, jadi ekonomi itu yang jadi penggeraknya ya. Kalau ekonominya sulit tentu di dalam keluarga soal pendidikan moral, pekerti itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang ya memang mereka itu bisa berubah, artinya bisa keluar dari ekonomi yang sulit itu ya salah satu jalannya, dan yang menurut saya yang paling mujarab ya tentang pendidikan begitu. Karena di pendidikan bisa bertemu dengan orang lain yang di luar lingkup keluarganya yang ya sulit berkembang gitu. Itu menurut pendapat saya. Baik. Iya, betul.
Tapi saya selalu menekankan pada relawan garam untuk memilih anak-anak yang akan kita bantu ini tidak asal memberi beasiswa, tapi pada anak-anak yang betul-betul suka sekolah, yang serius sekolah. Karena banyak juga saya dengar anak-anak yang mau dibantu, tapi mereka nggak suka sekolah. Jadi bolos, lalu nggak sekolah. Karena itu buat saya penting bahwa betul-betul dari keluarga yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu nyekolahkan, dan anak itu serius sekolah. Nah, untuk kriteria 2 minimal itu pantas mereka mendapat bantuan gitu. Tapi kalau orangnya males-malesan, ya saya kira nggak usah dibantu aja begitu. Karena dengan dibantu pun dia tidak akan maju gitu. Ya, baik. Jadi sistem seleksi supaya ya bantuan yang sudah diusahakan oleh para donatur ini jadi tepat sasaran gitu. Betul ya. Ya. Kemudian harapan Bu Swan untuk anak-anak yang dibantu pembiayaan sekolahnya ini bagaimana? Misalkan ya tadi memang mereka concern dengan pendidikan, istilahnya tidak males lah, sekolah ya sekolah, ada tugas ya dikerjakan. Tapi kan pendidikan itu panjang ya, misalkan sekarang SD, kemudian untuk bisa misalnya untuk apa mengubah ekonomi keluarganya kan tentu tidak sekali jadi begitu, butuh berapa tahun sampai lulus kuliah, lulus sekolah atau lulus kuliah sampai akhirnya bekerja dan mengubah kehidupan keluarganya begitu. Jadi harapan Bu Swan dan keluarga untuk anak-anak yang seperti ini bagaimana? Kita sekolah semampu mereka. Ya, minimal mereka lulus SMA begitu. Supaya mereka setelah lulus kalau bisa ya mungkin universitas ya. Nah, supaya dengan ijazah dan pekerjaan yang lebih layak daripada orang tuanya. Dan secara tak langsung kalau mereka nanti sukses, saya harap mereka pun mau membantu orang lain begitu. Jadi berkesinambungan begitu ya. Mereka juga bisa membantu orang lain, mereka bisa membantu keluarga juga supaya keluarga-keluarga prasejahtera ini menjadi minimal sejahtera yang cukup. Mungkin kalau tidak berkelebihan tapi cukup ya. Karena kita tidak bisa menutup mata melihat bahwa banyak sekali keluarga di Indonesia ini kan yang di bawah apa ya, di bawah minimal standar sejahtera begitu ya. Nah, ya saya sebagai pribadi yang juga bukan orang kaya raya mungkin tidak bisa berbuat banyak ya. Harapan saya sih pemerintah itu yang tergerak untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas atau mungkin perusahaan-perusahaan yang kuat itu bisa membantu lagi begitu. Tapi paling tidak secara pribadi saya dan keluarga saya sedikit bisa sedikit membantu. Harapannya tadi itu anak-anak itu bisa menjadi sukses dengan bekal pendidikan, mereka bisa bekerja di perusahaan, mereka bisa mendapat posisi atau pekerjaan yang lebih baik dibanding mungkin orang tuanya yang hanya buruh cuci. Kalau mereka sukses kan sukses itu tidak ditentukan asalnya orang miskin atau tidak ya. Tapi sukses itu kan diraih juga dengan kemauan keras orang itu, ketangguhan dan ketekunan dia, itu akan menjadi sukses juga, begitu kan? Nah, kalau mereka sukses, ya mereka jangan lupa untuk bisa membantu orang lain juga, begitu harapan kita, Cyril.
Ya, baik. Terima kasih Bu Swan, luar biasa. Jadi kebaikan meskipun kecil, meskipun sederhana, ya harapannya bisa sustainable gitu, berlanjut untuk dibagikan lagi Betul. kepada orang-orang yang lain. Ya. Iya, betul. Kemudian Bu Swan, tadi Bu Swan sampaikan bahwa ya tadi ya spirit berbagi. Berbagi itu tidak perlu dari kelimpahan gitu ya, seperti yang di kitab suci begitu, persembahan janda miskin. Ya, Betul. memberi bukan dari kelimpahan tapi memberi dari keadaan yang ada begitu. Nah, apakah ada pesan khusus dari Bu Swan dan keluarga? Apakah ada pesan khusus dari Bu Swan dan keluarga mengenai spirit berbagi yang sudah Bu Swan dan keluarga lakukan untuk membantu anak-anak dampingan PS Garam ini? Iya, Tuhan kan mengajarkan kalau kasih itu hukum yang paling utama dari firman Tuhan kan kasih ya. Nah, kasih itu mau berbagi salah satunya kan diri, juga tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, jadi murah hati ini tidak, karena saya belum pernah dengar orang yang jatuh miskin gara-gara karena murah hati begitu ya. Yeah. Jadi karena suka memberi orang, hatinya tergerak oleh sebelah kasih, lalu dia jatuh miskin, itu saya belum pernah dengar. Lalu yang kedua juga, kita kan tahu kalau Tuhan itu gembalaku ya. Dia yang memelihara aku, dia menjagai aku, dia mencukupi hidupku. Jadi jangan khawatir kalau kita murah hati memberi lalu kita menjadi tidak bisa makan. Bukan seperti itu, justru sebaliknya Tuhan akan memberikan berkatnya. Tapi juga jangan kita memberi dengan pamrih ya, dengan pamrih wah supaya dapat balasan, itu juga nggak benar ya kan. Jadi memberi itu dengan tulus hati, sukacita, rela hati, semampu kita. Tidak ada paksaan kan, kita harus memberi berapa-berapa. Yang penting kita tulus, kita tidak usah pamer kanan kiri ya untuk memberi. Kan dikatakan kalau tangan kananmu memberi, jangan sampai ketahuan tangan kirimu, begitu kan? Ya. Jadi, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang melihat semuanya, ya. Dan ini menjadi berkat juga buat kita loh. Karena kalau kita bisa memberi dengan sukacita, dengan tulus hati kita itu otomatis menjadi sukacita. Menjadi rasanya ada kedamaian, tenangan, itu semua bisa kita rasakan kalau kita suka murah hati, rendah hati, penuh kasih lah. Hati kita ini digerakkan oleh kasih untuk mengasihi sesama kita. Itu tanpa membeda-bedakan. Untuk mengulurkan tangan kita dan untuk peka, mau tergerak untuk mengulurkan tangan kita. Mungkin kalau dulu masih egonya tinggi, keduniawiannya tinggi, waduh mikir-mikir kalau mau minta kasih sumbangan ya, waduh lah nanti saya nggak jadi beli ini. Tapi semakin saya tua, saya menyadari bahwa hal itu tidak betul. Ya. Jadi pesan saya, mari Bapak Ibu, lain-lain yang mendengar, mari kita mengulurkan tangan dengan sukacita, dengan tulus hati, untuk agar mereka memperoleh pendidikan yang layak, sehingga mereka juga bisa mendapat pekerjaan yang bagus, untuk membantu keluarga mereka, untuk mengangkat perekonomian,
juga agar mereka nantinya tidak menjadi kriminal-kriminal, karena orang kalau kepepet ekonominya mungkin bisa beralih menjadi kriminal. Itu yang saya takutkan sekali. Jadi mari kita bersama-sama membantu. Begitu saja, Cyril. Ya. Baik, luar biasa Bu Suan. Terima kasih untuk satu inspirasi yang hari ini boleh Bu Suan bagikan sebagai salah satu donatur untuk membantu teman-teman adik-adik kita yang kurang beruntung begitu untuk mengenyam pendidikan yang baik. Ya harapannya kebaikan kecil yang dibagikan Bu Suan selama ini juga pembicaraan kita pada hari ini bisa didengar oleh teman-teman, Bapak Ibu yang lain, sehingga ya kebaikan itu tadi bisa disalurkan dan akan terus berlanjut sampai kapanpun begitu. Ya, baik Bu Suan. Namanya organisasinya kan garam. Jadi marilah kita menggarami dunia. Menggarami lingkungan kecil kita dulu deh. Kalau dunia mungkin terlalu luas ya. Menggarami lingkungan kita. Gitu, ya. Ya. Baik, amin. Semoga berlanjut sampai kapanpun begitu Bu Suan, semakin banyak yang dibantu, semakin dunia ini menjadi semakin lebih baik. Mungkin ya cita-cita yang besar, tapi ya kita mulai dari satu langkah kecil. Baik, Bu Suan, terima kasih atas inspirasinya pada hari ini. Doa saya semoga Bu Suan dan keluarga selalu sehat, berlimpah rezeki, yang diharapkan selalu juga dalam lindungan Tuhan begitu. Amin. Amin. Terima kasih. Cyril juga sehat semua ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Suan. Untuk Ibu juga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Suan. Juga teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas dan jangan lupa saksikan terus di channel YouTube Babysit. Akan ada inspirasi dari rekan-rekan kita yang lain.